One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel TPTP 19 AB PDPKS. Di video kali ini kami akan membahas tentang radiasi matahari. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis, bro. Skuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Ferdi, mahasiswa aktif Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Saya berasal dari Morenim, Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang radiasi matahari. Materi ini atau tugas ini diberikan oleh Bapak Ahmad Sutopo sebagai tugas untuk mahasiswa. Baik, berikut penjelasannya. Oke teman-teman, kita akan membahas pengertian radiasi matahari dulu. Oke, radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Nah, energi radiasi matahari itu berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Nah, untuk jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung 4 faktor, teman-teman. Yang pertama, jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Dan yang kedua adalah intensitas radiasi matahari. Intensitas radiasi matahari yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Nah teman-teman, spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari dua, yaitu yang pertama, sinar bergelombang pendek. Sinar yang termasuk gelombang pendek ini adalah yang pertama sinar X, yang kedua sinar gamma, dan yang ketiga sinar ultraviolet. Nah, untuk sinar yang kedua adalah sinar bergelombang panjang. Sinar yang termasuk bergelombang panjang adalah sinar inframerah. Nah, untuk jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung 4 faktor, teman-teman. Yang pertama, jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Dan yang kedua adalah intensitas radiasi matahari. Intensitas radiasi matahari yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang yang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi disebabkan karena energinya tersebar pada permukaan yang luas, dan juga karena sinar tersebut harus menempuh lapisan atmosfer yang lebih jauh ketimbang jika sinar dengan sudut datang yang tegak lurus. Nah, dan yang ketiga adalah panjang hari. Panjang hari yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Dan yang keempat, pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas-gas, debu, dan uap air, dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan juga apa sih manfaat dari sinar matahari tersebut. Sinar matahari bermanfaat untuk kehidupan di bumi. Yang pertama, sebagai sumber energi yang tak terbatas. Dan yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Ketiga, sebagai pengatur tata surya. Dan yang keempat, membantu proses pengeringan. Yang kelima, membantu proses fotosintesis. Dan yang keenam, membantu kesehatan tulang. Ketujuh, membantu manusia beristirahat dengan baik. Dan yang delapan,
sebagai pereda rasa sakit. Siapa yang menyangka bahwa sinar matahari dapat digunakan sebagai analgesik atau pereda rasa nyeri? Beberapa penelitian yang telah dilakukan universitas-universitas ternama menunjukkan bahwa sinar matahari dapat digunakan sebagai pereda rasa nyeri. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian terhadap pasien pasca operasi yang merasa lebih nyaman dan tidak mudah stres lagi setelah terpapar sinar matahari dibandingkan dengan pasien yang hanya tinggal di kamar. Yang ke-9, sebagai penerangan alami. Ke-10, membantu membakar lemak. Ke-11, membantu menjaga temperatur tumbuhan. Dan 12, membantu mengatur masa hidup manusia. 13, membantu pertumbuhan bunga dan daun. 14, sebagai sumber nutrisi terbaik bagi tumbuhan. 15, membantu mengeringkan tubuh. Nah, di balik pemanfaatan sinar matahari, terdapat pula sisi negatif dari efek sinar matahari, yaitu menyebabkan munculnya kanker kulit. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.